Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom dan damai di hati. Puji syukur kita semua boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Maranatha Pastaten edisi Senin 10 November tahun 2025. Sebelum kita menjalani akan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, kita mohon berkat perlindungan yang daripada Tuhan. Ada firman yang menguatkan, ada kebenaran Tuhan yang akan diberitakan. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat Tuhan dalam doa di saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkenan memberkati kehidupan kami di hari ini, sehingga kami pun semua sebagai umat-Mu datang dalam kerendahan hati untuk menikmati rasa syukur, bahwasanya kehidupan teralami, sukacita terus terbentuk dalam kehidupan kami, sekalipun banyak tantangan hidup yang harus kami hadapi, tapi memungkinkan kami untuk berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Belajar firman bersama adalah kekuatan kami, manakala kami akan melangkah dalam kepastian Tuhan pelihara dan berkati kami, bahkan seisi keluarga kami. Sehingga kami bermohon Roh Kudus-Mu, untuk kiranya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, untuk kiranya kami dapat melakukan itu dalam setiap perjuangan kehidupan kami, menghasilkan hidup yang bermakna demi kemuliaan nama-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa, atas setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk membaharui diri kami, mengarahkan kepada Kristus yang adalah sumber kebenaran dan keselamatan kami. Ini doa kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16b hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah firman Tuhan hari ini, jemaat yang diberkati Tuhan. Tema yang diangkat dari bacaan Alkitab hari ini, doa supaya diberikan roh hikmat dan wahyu. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tenunan benang yang membentuk kain, seperti itu juga keakraban atau kerendahan hati, kesahajaan membentuk persaudaraan yang kuat. Dibutuhkan pula ketulusan, keterbukaan, dan pengorbanan, sehingga kita dapat menikmati arti kebersamaan, apalagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara, Rasul Paulus dalam karya penginjilannya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, selalu berjumpa dengan orang dari berbagai latar belakang hidup, pekerjaan, suku, bangsa, dan juga keyakinan. Semua itu membentuk pandangan, pengalaman, dan juga cara dia untuk memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Namun ada hal-hal menyentuh yang kerap disampaikannya sebagai bentuk pelayanan kejemaatan, yakni mendoakan jemaat yang dilayaninya. Nah, saudara, dia sungguh mengingat mereka di dalam doanya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kemuliaan, dia menyebut nama jemaat Efesus dalam ungkapan hatinya. Tak lupa ia meminta apa yang perlu bagi mereka dalam situasi dan kebutuhan yang ada. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kali ini ia mendoakan supaya Tuhan Allah memberikan roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat berarti roh Allah atau Roh Kudus, dan hikmat artinya kebijaksanaan atau pengetahuan akan kebenaran Tuhan Allah. Sedangkan wahyu berkenaan dengan penyingkapan atau hal-hal rohani yang dinyatakan kepada jemaat. Jadi Roh Kudus memampukan umat mengenal Tuhan Allah dengan kebenaran yang utuh. Mengenal Tuhan Allah tidak semata belajar pengetahuan tentang kuasa kasih-Nya, tetapi merasakan dan mengalaminya. Nah, suatu kemampuan untuk mengerti dengan bijaksana, tapi juga kesiapan untuk menerima wahyu demi mengenal Dia dengan benar. Nah, kemampuan jemaat merupakan anugerahnya yang membuat jemaat makin terikat dengan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, pasti senantiasa bersandar pada Tuhan Allah yang kita muliakan, sekaligus kita kasihi. Nah, tanda dari itu adalah kehidupan dalam doa.
Dengan berdoa kita dapat menyampaikan rasa syukur dan juga permintaan, terlebih bagi orang-orang yang kita kasihi. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua, kakak mendoakan adik, adik mendoakan kakak. Nah, sedangkan di dalam doa dan keyakinan yang kuat, Tuhan Allah akan memampukan setiap anggota keluarga untuk dapat menjalani hari ini dengan segala baik, penuh kasih dan juga berkat. Dan oleh karena itu, biarlah dengan firman Tuhan hari ini perenungan yang boleh disampaikan menjadi motivasi yang terbaik. Biarlah jadikan doa sebagai kekuatan kita untuk menjalani hari ini, supaya dengan demikian kita semakin kuat, teguh iman kita, berjalan dalam kesetiaan di dalam Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami terus bersyukur kepadamu karena di dalam doa kami terus membangun komunikasi yang akrab antara kami dengan Engkau. Segala sesuatu terbuka dengan lebar untuk kami menyampaikan keluhan hati kami, tetapi menyampaikan luapan ungkapan syukur kami. Karena di dalam doa, Bapa, kami menemukan ketenangan. Ada kekuatan yang sejati yang menyertai kehidupan kami semua dan seisi keluarga kami. Ketika doa itu juga dibangun dalam persekutuan keluarga kami, maka kami bermohon Bapa, biarlah itu menjadi sesuatu yang berharga untuk kami dan seisi keluarga kami saling berkomunikasi satu dengan yang lain dengan Engkau untuk menyatakan kebutuhan terdalam kami akan kehadiran-Mu bagi kami dan bagi seisi keluarga kami. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon kuatkan dan teguhkan iman kami. Manakala kami akan menjalani kehidupan, biarlah kami memusatkan perhatian kami dan keluarga kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, sehingga segenap kehidupan yang akan kami jalani di hari ini boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kekuatan iman, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami adalah Engkau yang selalu diberitakan dan dimuliakan. Engkau berkenan memberkati keluarga kami, sebagai suami tetap menjadi imam yang baik bagi keluarga, sebagai ibu rumah tangga tetap menjadi penata layanan yang bijaksana. Untuk kiranya kami sebagai orang tua juga menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami akan belajar iman itu dari kami sebagai orang tua. Anak-anak kami iman mereka bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kebenaran tetap diberitakan dalam kehidupan keluarga kami, mendapatkan suami istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang rindu bersama untuk memberitakan Kristus dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, sehingga godaan nikmat dunia sekalipun tidak akan menghancurkan persekutuan hidup keluarga Kristiani yang tetap membangun doa bersama sebagai bentuk kekuatan kami setiap waktu dengan Tuhan. Oleh karena itu berkati juga persekutuan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini yang terus Engkau pakai untuk memberitakan firman, yang tentu dalam keutuhan bersama gereja adalah umat Tuhan Allah sendiri. Tetapi secara organisasi dalam lingkup pelayanan gereja Masih Injil Minahasa, Engkau terus berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai bagian dari pelayan khusus diaken, penatua, guru agama dan juga para pendeta. Mantapkanlah perjuangan iman kami ya Bapak untuk melayani Engkau, sehingga dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat, terungkaplah satu kebenaran yang sejati, umat Tuhan yang tetap mau berseru memanggil nama Tuhan sebagai persekutuan pelayanan bersama untuk mengikat diri dalam kasih kebersamaan sukacita untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Engkau terus memantapkan perjuangan gereja-Mu ini, supaya dengan demikian Engkau selalu diberitakan, nama-Mu selalu dikenal, semakin banyak orang yang percaya dan mau hidup di dalam hikmat dan kebenaran-Mu. Setiap wahyu-wahyu yang disampaikan menjadi bukti tanda kehadiran Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami hanya manusia yang terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak pernah terbatas, yang selalu hadir untuk mengingatkan kami supaya kami tetap hidup benar, berjumpa dalam satu kebenaran hidup untuk menikmati satu harapan penuh, yakni hidup yang kekal yang Tuhan jaminkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Sambil kami berdoa juga untuk bangsa di negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah diberkati, bila tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka semua ditunaikan dengan sebaik mungkin untuk mengayomi, mensejahterakan, tetapi juga membangun kehidupan dalam kerukunan dan kebersamaan, sehingga tentu sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mereka tetap menjalankan kepemimpinan yang jujur, adil, dan bijaksana. Sambil kami doakan Bapa di hari ini,
Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, tidak pernah hentinya kami doakan mereka yang mungkin mengikuti renungan harian keluarga ini, yang sementara dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami mohon kuatkan mereka. Manakala mereka bergumul dalam keadaan sakit, mereka tetap menaruh hidup dan penghidupan mereka hanya di dalam rancangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu begitu sempurna bagi mereka. Engkau tetap menguatkan mereka, memampukan mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Sehingga dalam doa dan gumul tapi harap bersama kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya juga dianugerahkan bagi mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Kami mohon Bapa, sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka. Bila setiap umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga yang boleh teralami, membawa berkat dan sukacita bagi mereka semua. Sehat kuat di dalam Tuhan, Tuhan kiranya anugerahkan. Jemaat Gemi Maranatha Pasaten diberkati, pelayan khusus dan semua jemaat diberkati. Sehingga tentu bersama juga dengan tim multimedia yang mempersiapkan pelayanan, tapi juga yang mempersiapkan renungan harian keluarga ini diberkati dalam Tuhan. Namamu diberitakan, engkau terus dimuliakan dalam pekerjaan pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Maka ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami sebagai umat-Mu yang kami mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penyelamat, kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita semua diberkati dalam pelayanan firman. Ada doa yang menguatkan kita. Ialah hari ini kita semua boleh berbahagia bersama dengan seisi keluarga kita. Selamat menunaikan tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.